Assalamualaikum sahabat, belum lama ini, DKM Masjid Al-Ikhlas Limus Pratama Regensi mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadir dalam kegiatan tersebut, para pengurus DKM seluruh Limus Pratama, pengurus FKMM dan warga masyarakat. Para santri tahfiz Al-Fatih pimpinan Ustaz Salman, juga ikut meramaikan acara dengan membawakan hadrah dan pembacaan maulid. Kegiatan ini ditanggapi positif dan antusias, sebagai upaya untuk lebih meningkatkan silaturahmi antar warga dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dalam ceramahnya, Habib Husain bin Ahmad Al-Idrus mengingatkan pentingnya peringatan Maulid sebagai upaya umat menjaga kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan menjaga kedekatan dan lebih mengenal lagi karakteristik Rasulullah, insya Allah umat dapat mengharapkan syafaatnya di hari akhir. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku akan menjawab salam siapa saja yang bersolawat, yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita dituntun melalui acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita digandeng melalui Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita diajak melalui perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebihnya malam hari ini kita telah mendengar begitu banyak sejarah yang diputar, begitu banyak sejarah yang dibicarakan, begitu banyak sejarah yang dibacakan melalui daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para asyuara, mereka para ahli syair, mereka orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu media yang dimana media tersebut membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Tidak ada orang kucuk-kucuk tahu ilmu tentang solat, nggak ada. Sampai detik sekarang, laisal mar'u yuladu aliman, itu fakta. Itu bukti adanya. Tidak ada orang lahir di atas muka bumi ini langsung jadi ulama, langsung jadi orang alim, enggak ada. Melainkan baginda Nabi Muhammad keistimewaan, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Tadi yang dibacakan di dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Keistimewaan itu milik murni baginda Nabi Muhammad. Rasulullah lahir sajidan, sujud kepada Allah, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, memuji kepada Allah, ka'annahul badru fi tamami. Kalau kita mau lihat bagaimana keindahan daripada bulan purnama, maka mau melihat, maka lebih indah lagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dari lahirnya Rasulullah sudah melihatkan bahwasanya dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang main-main, bukan orang sembarangan yang hadir di atas muka bumi ini. Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita dituntun oleh para ulama kita dituntun oleh orang-orang saleh kita dituntun oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal, untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara penuntunannya, mereka tulis, ada satu kitab namanya Ad-Diya'ul Lami, karangan daripada Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Mereka tulis, ada nama kitabnya Al-Barzanji, karangan kalau tidak salah Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Mereka tulis, ada namanya karangan Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, maulid yang tadi kita baca. Mereka tulis lagi, ada namanya Maulid Al-Habashi Sintu Turor Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi.
Ada lagi yang namanya maulid sejarahnya Nabi Muhammad. Setiap malam Senin dibacakan di pondok pesantrennya Ustaz Salman. Ada namanya Al-Burdah, Qasidah Al-Busiri, Al-Imam Abdullah Al-Busiri. Itu media dari mereka semua untuk kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah itu cukup? Saya rasa tidak cukup. Kenapa? Karena saya yakin di antara yang hadir malam hari ini tidak semuanya menjadi peminat pembaca. Tidak semuanya minat membaca. Mungkin ada peminat pembaca tapi tidak terjalur kepada hal tersebut. Kenapa? Akhirnya terkikislah pemahaman kita dengan Nabi Muhammad SAW. Terkikislah. Kalau sudah pemahaman kita dengan Nabi Muhammad terkikis, maka akan semakin renggang kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan acara merayakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, kita mempererat kembali hubungan kita dengan Rasulullah, perkenalan kita dengan Nabi Muhammad, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jarak hubungan kita dengan Nabi Muhammad, mengenal kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa membaca bagaimana perjalanan ulama-ulama terdahulu yang mereka mewakafkan diri mereka, jangankan harta, jangankan keluarga, dirinya dia wakafkan untuk Nabi Muhammad. Siapa mereka yang teguh dan gigih berjalan berdakwah di jalan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sedikit dari mereka orang-orang yang saleh mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan bahkan keluarga dia korbankan untuk apa? Untuk mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengenalkan orang kepada Rasulullah SAW, untuk mengenalkan siapa Nabi Muhammad. Saya ingin bercerita Bapak, 2 minggu yang lalu saya tamasya di wilayah Kalimantan. Hampir setiap tahun saya berjalan, setiap Maulid Nabi dan setiap Isra wal Mi'raj, saya berangkat ke kota Kalimantan, saya berangkat ke Palangkaraya, saya berangkat ke Banjarmasin, saya berangkat ke Kalimantan Timur. Tapi subhanallah, di dalam perjalanan tersebut saya tidak hanya ingin menyampaikan ilmu, tapi saya ingin dapat ilmu. Saya berjalan dari wilayah ke wilayah, kampung ke kampung, dari daerah ke daerah. Saya dapati mereka ada satu wilayah dulu 4 tahun yang lalu saya masuk satu wilayah perdalaman perbatasan antara Kalbar dengan Kalteng, antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Saya dapati satu wilayah perdalaman pelosok minoritas muslimnya, tapi dalam 1 tahun bisa berkali-kali mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya duduk di satu kepala desa, saya bicara kepada mereka. Di satu sisi saya bahagia, bangga melihat saudara saya. Di satu sisi saya menangis, mengeluarkan air mata. Kenapa? Saya bangga melihat bagaimana ghirah, bagaimana semangat, bagaimana spirit yang mereka keluarkan untuk mengenalkan orang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang hidup minoritas, sehingga tidak sedikit daripada ikhwan yang luar agama masuk ke dalam agama Islam karena mendengar ya Nabi salam alaika, ketancap ke dalam hati mereka, masuk ke dalam hati mereka. Siapa yang berbicara? Mereka yang dulunya sebelum masuk ke agama Islam, mereka masuk ke dalam agama Islam, begitu mendengar nama ya Nabi salam alaika sampai ke hati mereka, cahayanya Rasulullah sampai ke hati mereka, sehingga mereka dituntun oleh Allah untuk bersyahadat. Subhanallah. Satu kebahagiaan, satu kebanggaan yang saya dapatkan dari cerita saudara saya di wilayah pedalaman. Tapi ada satu kesedihan yang membuat saya sedih. Kenapa? Karena hampir setiap guru Habib katanya saya undang dan saya minta untuk nginep di pedalaman ini, semuanya hampir nggak betah. Kenapa nggak betah? Sinyal nggak dapat. Kenapa nggak betah? Listrik nggak ada. Gimana nggak betah juga? Mau kemana? Lihat depan sawit, lihat belakang sawit, kanan sawit, kiri sawit, semuanya kanan kiri sawit. Begitu saya datang, kami datang dengan rombongan dengan para sahabat-sahabat yang ada di wilayah Kalimantan
tengah tersebut, perbatasan, mereka habiskan seluruh waktunya untuk bertanya dan bertanya, tidak lain dan tidak bukan menambah mahabbah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan, kumpulnya kita malam hari ini adalah untuk mengenalkan lagi diri kita, memaksa diri kita untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW, memaksa lagi diri kita untuk supaya lebih tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya yakin dan malam hari ini Masjid Al-Ikhlas sudah membuktikan kalau mereka cinta dengan Nabi Muhammad. Saya yakin malam hari ini mereka sudah menunjukkan kalau mereka ingin dikenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka malam hari ini merayakan hari miladnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak perlu bertanya dan tidak perlu ditanyakan. Kenapa ada orang tua kalau anaknya ulang tahun dia belikan mobil Pajero, dia belikan mobil Alphard, dia ajak anaknya jalan-jalan ke luar negeri? Gak usah ditanyakan, Pak. Pasti jawabannya karena dia sayang sama anaknya, benar? Karena dia cinta sama anaknya. Enggak perlu ditanyakan sama seorang istri kalau suaminya ulang tahun, enggak perlu ditanyakan. Sama suami kalau istrinya ulang tahun, dia belikan handphone baru, dia belikan emas, dia belikan apalagi alat kosmetik, dia belikan apapun yang disenangi sama istrinya dia belikan. Kalau hari ulang tahunnya, bahkan tidak sedikit dari orang yang mereka berkeyakinan hari anniversary-nya mereka, ulang tahun pernikahan mereka, wajib dia bikin acara. Kemana kita? Jalan-jalan ke Paris. Kemana kita? Jalan-jalan ke luar negeri. Dia menjadikan hari yang wajib, anniversary pernikahan mereka harus dirayakan. Tapi kenapa tidak untuk Nabi Muhammad SAW? Tapi kenapa tidak untuk Rasulullah SAW? Tapi kenapa tidak di hari ulang tahunnya, di hari miladnya Nabi Muhammad SAW? Padahal Rasulullah memberikan contoh kepada kita, di mana Rasulullah merayakan hari miladnya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Silahkan Anda untuk merayakan hari lahirnya Rasulullah dengan berpuasa. Silahkan Anda merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad dengan bersedekah. Silahkan Anda merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam ketaatan. Dan malam hari ini Al-Ikhlas merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan duduk membaca ratib, membaca maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana adat kebiasaan yang sudah ada di Indonesia ini. Dan itu telah membuktikan untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, ana khairum mujazin, fa in ahsana ahadukum falam yujazi, fa ana ujazi. Aku ini, kata Rasulullah, adalah orang yang lebih tahu cara membalas budi seseorang. Jangankan orang yang berbuat baik kepada Nabi Muhammad, yang menghina, yang mencaci, yang menyakiti Nabi Muhammad, balasannya adalah senyum, balasannya adalah hantaran makanan. Sehingga ada orang yang selalu setiap hari meludah Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah datang, apa yang dia ucapkan? Syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, kalian jangan khawatir, ana khairu mujazin, aku adalah sebaik-baik yang membalas, tahu bagaimana cara membalas budi apa yang telah kita lakukan. Dan malam hari ini adalah banyak pengorbanan pada malam hari ini. Saya tahu keluarnya kita daripada maulid ini adalah tidak hanya sebatas kita melihat dan kita kumpul, tapi ada pengorbanan harta, ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan dan berbagai macam pengorbanan. Semua itu akan dihitung sama di hadapan Nabi Muhammad. Fa in ahsana ahadukum, apabila kalian berbuat baik, melakukan amalan yang bagus,
falam yujazi, tapi tidak terbalaskan. Mungkin kita berbuat baik sama orang tidak dibalaskan. Kata Nabi Muhammad, fa ana ujazi, aku yang akan membalas perbuatan baik tersebut. Terlebihnya harapan besar kita adalah syafaat, perhatian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan itu kita dapatkan. Subhanallah, malam hari ini semringah wajah kita. Subhanallah, malam hari ini kita bahagia. Subhanallah, dan saya yakin panitia malam hari ini merasa sukses dan menang. Menang kenapa? Karena dia merasa sukses acara malam hari ini. Saya yakin siapapun yang sibuk malam hari ini merasa bahagia, gembira. Karena itulah salah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merayakan hari lahir, miladnya, maulidnya baginda Nabi Muhammad, salah satu kebahagiaan akan ditembakkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Allah akan tembakkan kebahagiaan di dalam hati mereka. Dan itu sebelum kita berbahagia, sebelum kita duduk bersama-sama, hari tersebut telah dirayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari lahirnya Rasulullah telah dirayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah merayakannya? Allah tunjukkan daripada kejadian-kejadian yang istimewa, kejadian-kejadian yang luar biasa. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dikatakan dulu ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Dikatakan itu api nggak pernah padam kurang lebih sampai 1000 tahun. Begitu lahir seorang kekasihnya, itu hari Allah nggak kepengen ada yang ngacau, Allah padamkan tuh api. Itu cara Allah merayakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada satu kelompok orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang mereka tersebut kelompok mengendarai daripada gajah, binatang yang kuat, binatang yang kokoh, tapi bertepatan di mana hari mulia akan hadir seorang kekasih, akan hadir kekasih pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Tidak perlu pasukan yang berpistol yang datang, enggak perlu pasukan yang bawa basoka yang datang, enggak perlu pasukan yang datang bawa tank. Pasukannya cukup dengan burung, hancur semua pasukan tersebut, pasukan bergajah tersebut. Cara Allah merayakan dan Allah memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah perintahkan kepada kita untuk bahagia. Allah perintahkan kepada kita untuk senang di mana hari lahirnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasulullah, bi rahmatillah, bi fadlihi wa rahmatihi, karunia yang besar, karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan karunia, dengan rahmat yang besar ini, kalian harus bahagia, kalian harus girang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya mau bertanya, siapa karunia terbesar yang ada di atas muka bumi ini? Siapa rahmat terbesar yang ada di atas muka bumi ini? Itu dijawab lagi oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak akan utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau adalah rahmat bagi pada seluruh alam semesta ini. Dan rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita bahagia, kita kumpul, kita bersama-sama demi merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, tapi juga tanda syukur kita atas hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak bakalan ngumpul. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak bakalan melihat Ka'bah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak bakalan melihat Al-Quran. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah memandang keindahan. Kenapa? Karena Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam maulidnya beliau katakan, wa huwa sallallahu alaihi wasallam awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma tagadam. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu makhluk, satu-satunya pertama
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di alam semesta ini. Baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma tagadab. Barulah mulai melalui cahayanya baginda Nabi Muhammad terciptalah ini, terciptalah ini, terciptalah ini, terciptalah ini. Itu melalui cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya itu telah ketembak kepada Nabi Allah Adam. Cahaya tersebut ketembak kepada Nabi Allah Ibrahim. Cahaya tersebut ketembak kepada Nabi Allah Nuh. Cahaya tersebut ketembak kepada Nabi Allah Isa. Ketika ditanya-tanya, qila wa Adam, siapa ini wahai Allah? Siapa ini? Maka dijawab, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Melalui cahaya kemuliaan ini Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mendapatkan kembali kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam doanya membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Ibrahim, qala Ibrahimu bihi tagumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Nabi Allah Ibrahim menjadi gagah, menjadi kokoh, menyampaikan daripada hujjahnya terhadap siapa mereka? Ubadil asnam wal kawakib. Mereka para penyembah-penyembah patung, mereka para penyembah-penyembah bintang, karena berkat daripada cahaya ini. Terus cahaya siapa ini wahai Allah? Qila huwa Nuh. Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agarib. Berkah daripada cahaya ini Nabi Allah Nuh selamat, yanju bihi minal gharaq, selamat daripada badai yang besar, ketenggelaman. Nabi Allah Nuh diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agarib. Tapi siapa yang tidak menjadi pengikut Nabi Allah Nuh, bahkan jangankan orang lain, bahkan jangankan umat, keluarganya pun akan ikut tenggelam karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya itu sudah ada dari dahulu. Hari ini kita peringati daripada miladnya, maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah sedikit membalas apa yang telah Rasulullah berikan kepada kita. Demi Allah, tidaklah membalas apa yang telah Rasulullah curahkan kepada umatnya. Demi Allah, tidaklah akan membalas walaupun kita korbankan seluruh apa yang kita punya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah membalas apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap waktu Nabi Muhammad hanya memikirkan dan berjuang, keinginan beliau adalah umatnya dan keselamatan untuk umatnya, tidak lain dan tidak bukan, di dunia dan di akhirat. Keselamatan untuk umatnya di dunia dan keselamatan untuk umatnya di akhirat. Itu saja cita-citanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bertumpuk dengan cita-cita, kita cita-cita pengen ini, kita cita-cita pengen ini, kita cita-cita pengen ini, cita-cita Nabi Muhammad cuma satu, keselamatan untuk umatnya di dunia dan di akhirat. Ketahuan dari mana? Setiap hari dan setiap waktu Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akhirat, ma adharat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa umatku yang tampak maupun yang tidak tampak, yang telah lalu ataupun yang akan datang. Setiap waktu hanya itu keinginan Nabi Muhammad SAW. Maka bagi mereka yang paham, tahu, kenal betul kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka merayakan hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena pada saat malam inilah mereka merasakan begitu seperti Rasulullah hadir di hadapan mereka. Kenapa? Karena mereka bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Rasulullah yang akan membalas daripada salam tersebut. Makanya tidak sedikit daripada ulama, tidak sedikit daripada orang-orang soleh, dan bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, hampir seluruh waktunya untuk Nabi Muhammad. Hampir seluruh keadaannya untuk Nabi Muhammad. Hampir seluruh hidupnya hanya untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Ketika Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah akan beriman daripada kalian sehingga aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Akhirnya satu sahabat berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada anakku, melebihi cintaku kepada orang tuaku, melebihi cintaku kepada seluruh alam. Cuma hanya ada satu ya Rasulullah, melainkan hanya diriku wahai Nabi Muhammad. Wa min nafsil lati baina janbayya. Kata Rasulullah, la ya Umar, tidaklah beriman di antara mereka yang mencintai Nabi Muhammad tapi masih ada pengecualian. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa min nafsil lati baina janbayhi. Dan tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya daripada orang tuanya, melebihi cintanya daripada seluruh alam yang ada ini, dan bahkan dirinya sendiri. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku melebihi cintaku kepadamu, melebihi cintaku kepada anakku, melebihi cintaku kepada keluargaku, bahkan orang tuaku, melebihi cintaku kepada seluruh manusia yang ada, dan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru didapati engkau adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Engkau adalah orang yang menjadi pengikut setianya Nabi Muhammad. Engkau adalah menjadi pengikut sejatinya Nabi Muhammad SAW. Itulah menjadi generasi keturunan para tabi'in, para salafun salihin, mereka para ulama. Kenapa tidak sedikit daripada mereka yang berani berkorban untuk Nabi Muhammad SAW? Karena nyatanya apa? Yang harapan mereka adalah Nabi Muhammad, menyenangkan hatinya Rasulullah. Harapan mereka adalah hanya untuk Nabi Muhammad murni. Bahkan yang terkait dengan Nabi Muhammad itu lebih mewah, lebih istimewa bagi mereka. Siapa yang mengatakan itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? La Fatimah bintun Nabi ahabbu ilayya min binti Aisyah. Adanya Sayyidah Fatimah itu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ahabbu ilayya, lebih aku cintai ketimbang putriku sendiri, Sayyidah Aisyah. Ini bukan main-main pengakuan para sahabat. Ini bukan asal-asalan pengakuan para sahabat. Pengakuan para sahabat bukan pengakuan PHP ini, Pak. Ya. Turun generasi ke generasi, turun generasi ke generasi, sampailah mereka para ulama-ulama kita, sampai mereka sama orang-orang soleh kita, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka melalui perkumpulan yang mulia ini, maulid yang mulia ini, kita mengenal kembali, mengulang kembali sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Saya yakin begitu sedikit waktu kita untuk mengenal Rasulullah. Kenapa? Karena begitu sibuknya kita di rumah. Pagi kita kerja, pulang malam. Malam kita kecapean, istirahat. Bangun subuh, sholat berjamaah, habis itu berangkat lagi kantor. Kalau nggak melalui wasilah maulid seperti ini, kapan kita mau kenal sejarahnya Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak melalui perkumpulan seperti ini, kapan kita akan mengulang kembali sejarahnya Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan dengan duduk seperti ini, kapan kita akan mengenal Nabi Muhammad SAW? Makanya mencari guru itu wajib hukumnya, Pak. Makanya mencari majelis itu bisa dikatakan wajib hukumnya, Pak. Makanya mondok itu bisa dikatakan wajib hukumnya, Pak. Apabila di kampung, di rumah tidak ada yang bisa mengajari kita hukum sholat, di rumah misalnya nggak ada yang ngajarin. Dia punya istri, istrinya nggak bisa tahu tata cara sholat. Dia punya suami, suaminya juga nggak tahu tata cara sholat. Maka dia harus cari satu orang yang bisa ngajarin dia. Kenapa? Karena ini perkara wajib. Karena ini perkara wajib, dia harus datangkan. Oh, ternyata tidak ada dan tidak ada guru yang bisa ngajar privat. Di sini ada pondok pesantren Al-Fatih. Belajar di situ ada fikih. Oh,
ternyata di Masjid Al-Ikhlas ada kajian Bulughul Maram, di situ dia bisa dapatkan pembahasan, maka hadirnya mereka bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena itu wasilah untuk dia dapat ilmu. Karena di situ wasilah untuk dia mengenal solatnya. Maka ketahuilah, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW tidak semerta-merta kita dapat melalui buku-buku. Mungkin sudah banyak tersebar. Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW didapati melalui masjid, musalla, majlis, pondok pesantren, dan ketahuilah itu adalah wasilah untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Dan cinta kepada Rasulullah wajib hukumnya, Pak. Kenal dengan Nabi Muhammad wajib hukumnya. Maka apapun yang menjadi perantara untuk kenal dengan Nabi Muhammad, itu harus kita hadiri. Kalau Habib bilang wajib, nanti beda hukumnya. Yang ada demo antara hukumnya. Akhirnya nanti kalau Habib bilang maulid Nabi wajib hukumnya untuk dihadiri, nanti akhirnya anak di demo. Tapi anak pengen sampaikan kaidah fikih. Apa kaidah fikih mengatakan? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan perantara tersebut. Ya. Ada orang wudu, kalau andai kata dia tangan yang enggak kena semuanya, dia punya tangannya gede atau berlipat-lipat, maka caranya mengurut. Dengan cara diurut itu baru sampai semuanya kena bagian kulitnya, maka bisa jadi ngurut tangannya itu menjadi wajib. Begitu juga kalau andai kata cuma ada satu-satunya untuk kenal Nabi Muhammad cuma ada di Al-Ikhlas, maka hadir di Al-Ikhlas wajib. Sebegitunya untuk kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai tahun besok mudah-mudahan Al-Ikhlas bisa mempertahankan dan melebih lagi memperkembangkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memiliki bobot di dalam pengamalan kita, terlebihnya lebih mengajak lagi kita untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah yang hadir daripada malam hari ini. Melihat waktu sudah mulai malam, dilihat sudah mulai jam 12 kurang 2 jam. Jam 12 kurang 2 jam nih, Pak. Ya. Takutnya nasi keburu jadi rengginang, mata udah mulai ngantuk, ya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini kita mendapatkan hikmah, dan juga mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan seperti ini kita lebih dapat menyambung lagi, mempererat lagi hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha minni akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma iftahna abwabal khair, iftahna abwabal barakah, iftahna abwabas salamah, iftahna abwabal afiyah, iftahna abwabal rizqi, iftahna abwabal hidayah, iftahna abwabal jannah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula, wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibr ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ahwal al-muslimin fi Palestin
اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجنة مع الإيمان اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت يا الله اللهم هون علينا في سكرات الموت يا رحمن اللهم هون علينا في سكرات الموت يا رحيم والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين